Halo, selamat malam untuk kita semua. Ya baik, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian kuantitatif. Sebelum masuk kepada penjelasannya, saya perlu memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Arvan Esria KC dengan NIM 2222511082. Saya dari program studi pendidikan sosiologi kelas C. Langsung saja kita masuk pada materinya, yaitu penelitian kuantitatif. Untuk menjelaskan secara luas dan mendetail tentang penelitian kuantitatif, mari kita bahas satu persatu, yaitu mulai dari konsep, karakteristik, pendekatan, teknik analisis data, kelebihan, dan kelemahan dari metode penelitian ini. Yang pertama, konsep penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang menggunakan data berupa angka dan statistik untuk mengukur variabel dan menjelaskan hubungan antar variabel tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk menguji hipotesis, membuat generalisasi, dan menyajikan temuan secara objektif. Ya baik, sebelum saya lanjut, saya juga mau menjelaskan penelitian kuantitatif itu lebih mengarah pada fakta sosial atau sesuatu yang bisa diukur. Penelitian kuantitatif itu lebih mengarah pada penghitungan berupa angka-angka atau variabel atau statistik juga ya. Yang berikut, penelitian kuantitatif sering digunakan dalam ilmu sosial, ekonomi, psikologi, dan bidang lain yang memerlukan analisis data kuantitatif. Ya, tanpa memperpanjang kata, kita masuk pada yang berikutnya, karakteristik penelitian kuantitatif. Yang di dalam karakteristik penelitian kuantitatif ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Yang pertama, pengukuran variabel. Diukur dengan menggunakan instrumen standar untuk mendapatkan data numerik. Yang kedua, analisis statistik. Dalam data yang dianalisis menggunakan metode statistik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan. Yang ketiga, generalisasi. Temuan dari penelitian dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Yang keempat, objektivitas. Penelitian kuantitatif harus berusaha untuk menyajikan temuan secara objektif dan tidak memihak. Yang kelima, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif itu artinya hipotetis yang diuji menggunakan data yang terkumpul. Yang berikut kita masuk pada pendekatan dalam penelitian kuantitatif. Di dalam pendekatan penelitian kuantitatif ada beberapa hal. Yang pertama, survei. Survei atau pengumpulan data melalui kuesioner atau wawancara terstruktur. Yang kedua, eksperimen atau memanipulasi variabel independen untuk melihat dampaknya terhadap variabel dependen. Yang ketiga, analisis sekunder, menggunakan data yang sudah ada untuk analisis baru. Yang keempat, studi korelasional, menganalisis hubungan antar variabel tanpa intervensi. Yang berikut kita masuk pada teknik penelitian kuantitatif. Di
Di dalam teknik penelitian kuantitatif juga ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan. Yang pertama, desain penelitian. Memilih desain penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Artinya, si peneliti memilih sesuatu atau tujuannya apa, itu yang harus perlu diteliti. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data ini menggunakan instrumen pengukuran standar untuk mendapatkan data numerik. Yang ketiga, analisis data. Menggunakan metode statistik seperti regresi, ANOVA, atau uji korelasi. Yang keempat, interpretasi data. Menginterpretasikan temuan berdasarkan analisis statistik yang dilakukan si peneliti. Yang berikut kita masuk pada analisis data kuantitatif. Di dalam analisis data kuantitatif terdapat beberapa hal. Yang pertama, deskripsi data, yakni menyajikan data secara deskriptif menggunakan tabel dan grafik. Yang kedua, analisis inferensial, menggunakan statistik inferensial untuk membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel. Yang ketiga, uji hipotesis, yakni menguji kebenaran hipotesis penelitian menggunakan statistik atau data statistik. Yang keempat, interpretasi hasil, menginterpretasikan temuan berdasarkan analisis statistik yang dilakukan peneliti. Yang berikut kita masuk pada kelebihan dan kelemahan penelitian kuantitatif. Jadi kelebihan dan penelitian kuantitatif juga memiliki kelemahannya juga ya. Ada kelebihan, pasti juga ada kelemahannya. Ya, kelebihan penelitian kuantitatif ada beberapa hal. Yang pertama, objektivitas. Data numerik dapat memberikan hasil yang objektif. Yang kedua, generalisasi. Temuan dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Yang ketiga, replikabel. Penelitian kuantitatif dapat direplikasi untuk memverifikasi temuan. Yang keempat, analisis statistik. Memungkinkan analisis yang mendalam dan kompleks terhadap data. Yang berikut kelemahan penelitian kuantitatif. Di dalam kelemahan penelitian kuantitatif ada beberapa hal yang perlu kita bahas untuk kita ketahui bersama. Yang pertama, keterbatasan variabel. Tidak semua variabel dapat diukur secara kuantitatif. Yang kedua, keterbatasan konteks. Data kuantitatif mungkin tidak dapat menangkap konteks secara mendalam. Yang ketiga, subjektivitas dalam pengukuran. Dalam pengukuran variabel dapat dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti. Yang keempat, keterbatasan dalam interpretasi. Analisis statistik mungkin tidak mampu menjelaskan kompleksitas fenomena secara menyeluruh. Penelitian kuantitatif memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap fenomena sosial, ekonomi, dan psikologis. Dengan menggunakan data numerik dan metode statistik, penelitian kuantitatif dapat memberikan
wawasan yang mendalam dan objektif terhadap hubungan antar variabel serta memungkinkan pembuatan generalisasi yang lebih luas, meskipun memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu. Penelitian kuantitatif tetap menjadi salah satu metode yang penting dalam ilmu pengetahuan modern. Ya baik, jadi dalam penelitian kuantitatif itu lebih mengarah pada fakta sosial, sangat berbeda dengan penelitian kualitatif. Kalau penelitian kualitatif itu mengarah pada definisi sosial atau pemahaman yang mendalam saja. Kalau dalam penelitian kuantitatif itu lebih mengarah pada pengukuran, angka-angka, data statistik. Jadi seperti itu ya penjelasan singkat dari saya tentang penelitian kuantitatif. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.